Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 102, Faslun fil Ijtihadi. Fasal tentang masalah al-ijtihad. Pada poin ke-65, al-muallif al-Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah berkata, al-musibu wahidun minal mujtahidin fi usulid diyanati. Yang benar hanya satu dari orang-orang yang berijtihad dalam masalah pondasi agama. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat dari sebagian para ulama. Ijtihad itu juga masuk ke dalam bab al-aqidah. Kalaupun dikatakan demikian, tetap kata Imam Ibnu Al-Banna yang benar hanya satu. Contoh, dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya sebagian ulama berijtihad, mereka mentakwil atau mentafwid, maka kita katakan ini tidak benar siapapun mereka. Yang benar hanya satu, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari nama-nama dan sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya SAW tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa mentahrif atau mentakwilkannya, tanpa mentaktil, menafikannya. Itu kalau dikatakan ada pintu ijtihad dalam masalah apa? Akidah. Meskipun ada sebagian mengatakan lagi tidak ada pintu ijtihad dalam masalah akidah karena nasnya wadihat.
Masalah akidah secara khusus tauqifiyah. Masalah tadi sifat-sifat Allah. Tugas kita hanya menetapkan saja. Tidak ada ijtihad untuk apa? Mentakwilkannya. Beda dengan masalah al-furu'. Contoh yang pernah terjadi di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidah. Tidak boleh salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada sebagian pendapat dari para sahabat yang mengatakan, oh itu maknanya kalau masih ada waktu asar sampai di Bani Quraidah, kita salat di Bani Quraidah. Namun kalau sebelum sampai sana waktu sudah habis, salat sebelum keluar apa? Waktu asar. Ini pendapat sebagian mereka. Sebagian lagi memahami sesuai dengan zahirnya. Keluar nggak keluar waktu asar, tetap salatnya di Bani Quraidah. Dalam masalah furu', masalah seperti ini para sahabat apa? Berijtihad, berbeda pendapat. Namun tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah apa? Ar-Rahman alal arsis tawa. Apa arti istawa? Tidak ada. Sahabat yang apa? Mentakwil. Maka secara khusus dalam masalah al-aqidah, kalaupun dikatakan ada pintu ijtihad, maka tidak ada yang benar kecuali satu saja, yaitu yang mengikuti ma'an alihi wa ashabi. Ini wallahu alam yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Banna, al-musib wahidun minal mujtahidin fi usuli ad-diyanat. Contoh yang lain, masalah definisi iman misalnya, definisi iman. Ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau kalau bukan dikatakan berijtihad, mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Beliau mengeluarkan amal dari definisi iman. Kalaupun itu dikatakan ijtihad beliau, tetap dikatakan ini salah. Yang benar, ucapan salaf, iman harus ada keyakinan, ucapan dan perbuatan. Perbuatan bagian daripada iman. Karena Allah berfirman, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Nasnya jelas. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah wa adanaha imatatul adani thariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang menyimpang dari definisi iman alal Quran dan sunnah salah. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis perpecahan umat 72 sesat, satu yang selamat, ini dalam masalah usulu ad-din. Ya. Karena sekali lagi kalau dalam masalah al-furu' atau masalah fikih al-ijtihadi, ini sekali lagi pintu ijtihad sangat terbuka. Maka tidak aneh kalau di antaranya 4 mazhab mereka banyak perselisihan dalam masalah fikih, namun dalam masalah akidah mereka satu kesatuan secara umum demikian. Karena kata Imam Ibn Al-Banna, wa qad nassa alaihi Ahmadu ala takfiri jama'atin minal muta'awwilin. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan sekelompok dari ahli takwil. Siapa mereka? Kal qailin bil khalqil Quran. Seperti orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini kalaupun sekali lagi dikatakan ada ijtihad, tetap kalau salah bisa dikafirkan. Paham ya? Bukan kalau ada kata-kata pintu ijtihad lalu seenaknya berijtihad dalam masalah akidah. Kemudian kalau memang itu ada pintu ijtihad, kalaupun salah ditoleransi, tidak. Kalau sudah dalam masalah usuluddin, bahkan kata Imam Ibn Al-Banna di sini, Imam Ahmad mengkafirkan sekelompok orang yang muta'awilin. Meskipun nanti akan disampaikan beda antara mengkafirkan secara mutlak dengan pengkafiran secara individu. Cuma tetap kesalahan dalam usuluddin ini ala khatarin azim. Seperti kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab
Jami' Ulum wal Hikam, ya, beliau mengatakan kenapa ulama salaf mengkhususkan kata sunnah untuk akidah, karena itu berkaitan dengan usuluddin, wali anna al-mukhalif fiha ala khatarin azim. Karena yang menyelisih dalam usuluddin itu dalam bahaya yang sangat besar. Di sini diantaranya kata mu'allif Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan sekelompok orang yang muta'awilin, mentakwil, seperti orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan sudah pernah kita sampaikan, orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, mereka juga terkadang pakai apa? Nas ayat-ayat Al-Quran, mereka takwilkan. Ya. Contoh, mereka mengatakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Masuk ke dalam segala sesuatu ini adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran kata mereka apa? Makhluk. Kalau nggak pernah belajar akidah, oh iya ya. Oh ini khilaf, ya, ijtihadi berarti. Berarti harus toleransi. Ini sekali lagi, na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah syubhat takwilnya ahli al-bidah dari kalangan Mu'tazilah. Maka dibantah oleh para ulama. Allah khaliqu kulli syai'. Al-Quran kalam Allah. Itu bukan bagian dari kulli syai', namun itu bagian daripada sifat Allah. Paham tuh? Ada Allah, ada al-makhluk, al-khaliq dan makhluk. Al-Quran adalah kalamul khaliq, bukan ikut kepada kulli syai' yang makhluk. Paham ya? Paham enggak? Anak khawatir sampai melekat syubhatnya nggak nyantol jawabannya, bahaya. Nah, nanti jadi ikutnya yang apa? Tersangka itu. Ya, paham tuh? Yang mengatakan Al-Quran kalamu Nabi, na'udzubillahi min dzalik. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak syubhat-syubhat mereka. Mereka minal muta'awilin. Cuma takwilnya batil. Takwil ada yang sahih, takwil ada yang batil. Yang dimaksudnya takwil yang apa? Yang batil. Takwil kurang lebih sama dengan tafsir. Ada tafsir yang sahih, ada tafsir yang batil. Ada takwil yang sahih, ada takwil yang batil. Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas dengan kata-kata wa'alimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah Abdul Abbas at-ta'wil. Artinya apa? At-tafsir. Ya. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, dan beliau bapak tafsir Al-Quran, beliau yang paling banyak mengatakan wa ta'wilu hadil ayah, takwilnya ayat ini adalah demikian-demikian. Jangan antum tuduh beliau ada ahlu takwil sebagaimana ahli bidah, bukan. Itu takwil maknanya apa? At-tafsir. Nah, kal qailin bi khalqil Quran. Tentunya sudah kita lewati bersama bagaimana para ulama mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sepakat Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk, wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Sudah kita sampaikan juga ada berapa jumlah ulama yang mengkafirkan orang-orang itu? 500 lebih. Bahkan kalau mau ditambah dari ahli hadis bisa apa? Ribuan. Itu yang mengucapkan siapa? Al-Imam Al-Lalikai. Hati-hati ya. Jangan bilang ana yang ngomong sendiri. Bukan. Kitanya sekedar apa? Menukil saja. Ini yang disampaikan oleh para ulama, ribuan ulama salaf yang mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Meskipun mereka kalaupun dikatakan muta'awilin, mentakwilkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis digunakan untuk membenarkan akidah Al-Quran makhluk, tetap itu tidak bisa diterima. Bahkan secara umum ulama salaf mengkafirkan mereka. Adapun individu, ini nanti akan ada perinciannya. Sebagaimana sudah kita sering sampaikan, Imam Ahmad dengan tegas jelas mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun beliau tidak mengkafirkan 3 khulafa yang mengkriminalisasi beliau, yang memenjarakan
beliau yang mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan ketika beliau diminta pendapat untuk mengkudetanya, mengkudeta pemimpin pada waktu itu, beliau apa? Melarangnya. Ya. Kata beliau, alaikum bil ingkar fi qulubikum. Ingkarilah mereka dengan hati kalian. Nah. Kemudian juga kal qailin bi khalqil Quran wa nafyir ru'ya. Demikian pula orang-orang yang menafikan ar-ru'ya. Apa maksud ar-ru'ya di sini? Ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di surga. Jadi nanti akan sampaikan tentunya dari kelompok Al-Mu'tazilah. Sedangkan ayat-ayatnya jelas, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri, kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga kelak. Kelompok Al-Mu'tazilah mereka juga pakai dalil ayat untuk mengatakan Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Di antara ayatnya yang sudah kita sampaikan, la tudrikul absar wa huwa yudriku al absar. Mata-mata manusia tidak bisa meliputi Allah, sedangkan Allah meliputi mereka. Bagaimana jawabannya? Apa bedanya dengan ar-ru'ya? Taib, kalau terjemahnya seperti itu, bahwasanya al-idrak ini ar-ru'ya zaid, ya, bukan sekedar melihat saja, namun meliputi. Seperti yang telah kita contohkan, antum ketika di siang hari sekilas bisa melihat matahari, menghadapkan wajah antum ke atas, antum kelihatan matahari. Tapi apakah antum bisa meliputi ya semua yang ada di matahari itu? Nah, seperti jangankan matahari, lampu saja. Kadang mungkin ada semut ya, ataupun apa itu? Binatang yang nyantol, atau bala-bala misalnya. Bisa enggak antum itu? Ya? Ini sekali lagi sekedar melihat. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah, namun meliputi Allah tidak akan mungkin apa? Bisa. Itu makna la tudrikul absar wa huwa yudriku al absar. Pokoknya ahlul bid'ah ini, kalau orang Jawa bilang sak nyantoli sudah. Cari-cari yang kelihatannya apa? Sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pakai, padahal ini penempatannya tidak benar sama sekali. Kemudian juga mereka mengatakan khalqil af'al. Khalqil af'al maksudnya apa di sini? Nah, apa jawabannya? Khalqu al-af'al, apa maknanya? Secara sedikit perincian. Apa maksudnya? Nah, manusia yang menciptakan perbuatan mereka. Ajaran kelompok Al-Qadariyah. Khalqu af'ali al-ibad, maksudnya di sini kelompok Al-Qadariyah Mu'tazilah meyakini Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Hambalah yang mentakdirkan perbuatannya sendiri, padahal Allah jelas-jelas berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dan sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, ada 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Ini bagian yang mana khalqu af'alil ibad ini? Masih ingat enggak? Siapa yang masih hafal? 5 prinsip Mu'tazilah. Nah, murajaah, perlu di murajaah ini. Bukan santri pondok aja yang ujian, antum harus kasih ujian juga. Nah, nggak hafal. 5 prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. 6. Yang pertama apa? At-tauhid. Maknanya apa? Nafyus sifat, menafikan sifat Allah. Yang kedua, al-adl. Apa al-adl itu? Ya ini yang kita maksud, khalqu af'alil ibad. Bahwasanya Allah
tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Yang ketiga apa? Al-amr bil ma'ruf wa nahil munkar. Maksudnya di situ apa? Ya, di antaranya membolehkan kudeta terhadap pemimpin yang zalim. Yang keempat, infadul wa'id, yaitu apa? Mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Dan yang berikutnya apa? Fi manzilah baina manzilatain, pelaku dosa besar di dunia statusnya tidak mukmin, tidak kafir, namun di tengah-tengah. Itu kelompok Al-Mu'tazilah dengan 5 prinsip dasar mereka. Kemudian kata Imam Ibn Al-Banna, wa humul qadariyah wal mu'tazilatu wal jahmiyah. Mereka ini adalah kelompok Al-Qadariyah. Karena dalam bab takdir mereka mengatakan manusialah yang hendaki perbuatannya sendiri tanpa kehendak Allah. Dan mereka adalah Al-Mu'tazilah, yaitu diantara tadi dalam bab masalah Al-Quran makhluk. Demikian pula dalam kelompok Al-Jahmiyah dalam masalah Al-Quran makhluk, itu adalah akidah mereka. Meskipun dalam masalah takdir Al-Jahmiyah beda dengan Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah apa? Jabariyah. Paham ya? Kalau dalam masalah bab sifat mereka ada persamaannya, menafikan semua sifat Allah, mengatakan Al-Quran makhluk. Cuma dalam masalah takdir mereka berbeda. Bahwasanya kalau kelompok Mu'tazilah mengatakan makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan kehendak Allah. Kalau kelompok Al-Jahmiyah mereka Jabariyah dalam bab takdir mengatakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Allah yang memaksanya untuk berbuat. Paham? Ini sekali lagi bedanya Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah dalam bab Al-Qadar. Kemudian kata Imam Ibn Al-Banna, wa qata'a aidan ala kufri lafziyah. Imam Ahmad juga menvonis kafirnya kelompok al-lafziyah. Apa kelompok al-lafziyah itu? Yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Ya, kata Imam Ahmad, man yahfad qaula Imam Ahmad? Siapa yang hafal ucapan Imam Ahmad tentang lafziyah? Nah, ini murajaah. Ini sudah semua pembahasannya ini. Bismillah. Kalau nggak salah benar. Kurang Mas Yan. Kurang minumnya berarti. Saya tambah lagi 1 gelas itu. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Al-Imam Ahmad qala man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa jahmiyun. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, dia pengikut kelompok Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Perlu diterangkan lagi nah ini? Sudah paham Nabi? Paham atau meragukan semua ini? Padahal sudah lama ini pembahasannya, sudah hampir tiap hari dulu pembahasannya masalah lafziyah. Baik, perlu ditunjuk enggak nih? Baik, anta. Apa maksud? Anta jangan noleh ke belakang. Iya, Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran ke makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Sarah sedikit. Kenapa kok divonis demikian? Baik, labas. Jelaskan sedikit. Apa maksud ucapan Imam Ahmad barang siapa mengatakan lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi? La. Ada yang mau jawab? Isyrah qalilan.
Ada yang jawab di sini? Wafat bisa berarti fi'il, bisa berarti maf'ul. La laisa hadza. Kama dzakarna sudah kita sampaikan, karena lafziyah ini munculnya dari pertama Al-Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Mereka hanya bersilat lidah. Paham? Ya. Mengapa Imam Ahmad mengatakan menvonis orang yang mengatakan bacaan Al-Qur'an makhluk adalah Jahmiyah? Karena memang ini adalah akidah asalnya kelompok Al-Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Namun ketika mereka diserang habis-habisan oleh ulama salaf Ahlussunnah, biar apa? Tidak ketahuan belang mereka pakai apa? Retorika yang lebih tersembunyi, terselubung. Bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Padahal intinya kembali kepada akidah Al-Qur'an makhluk. Paham tuh? Nah, kemudian ketika Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, maka dia ahlul bid'ah. Kenapa kok bisa demikian? Karena para sahabat tidak pernah. Iya, untuk pertama menutup pintu rapat-rapat akidah kelompok Al-Jahmiyah, dan dikatakan itu mubtadi atau bid'ah karena para sahabat tidak ada yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku bukan makhluk, sebagaimana kata-kata kaifastawa itu soal yang al-bid'ah. Wallahu taala. Baik. Kemudian wa amal murji'ah fa'ala tafsil. Adapun kelompok murji'ah ada perinciannya. Ini murajaah lagi. Baik. Sebutkan 4 sekte murji'ah. Tanpa nyontek sebetulnya. Langsung hafal gitu. Baik, sebutkan. Yang pertama Jahmiyah. Yang kedua Al-Karramiyah. Yang ketiga Al-Asy'ariyah. Yang keempat Murji'atu Al-Fuqaha. Ya, makanya kata Imam Ibn Al-Banna fa'ala tafsir. Yang paling sesat kelompok Al-Jahmiyah. Dan ini sekali lagi dikafirkan oleh banyak para al-ulama. Ya, sebagaimana yang sudah kita isyaratkan dari ucapan Imam Al-Bukhari, ucapan Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahumullah ta'ala, dan yang lainnya. Adapun yang setelahnya Al-Karramiyah, Al-Asy'ariyah, Murji'atul Fuqaha, mereka tidak sampai ke level kelompok Al-Jahmiyah. Cuma sama-sama sesat karena mengatakan amalan bukan bagian daripada al-iman. Jadi kita tanya lagi antum. Al-Karramiyah apa akidahnya tentang masalah al-iman? Al-imanu qaulun, al-imanu i'tiqadun wa amal. Al-Karramiyah. Baik, antum. Jangan nyontek. Ya. Iman cukup di lisan saja. Nah, bagaimana membantahnya? Sama dengan munafik. Kalau seandainya iman hanyalah ucapan di lisan saja, orang munafik sudah Mukminun. Baik. Ya, sekedar murajaah. Wa amal khawariju faman fassaqa minhum Utsmana wa Aliyan wa qalu ghayyara wa baddala fahum kuffarun. Adapun kelompok Khawarij, maka barang siapa di antara mereka yang mengatakan Utsman dan Ali itu fasik dan mengatakan mereka berdua telah merubah, maka orang-orang yang menuduh tadi dikatakan kafir. Meskipun kalau mau diperinci lagi, secara asal ya kelompok Al-Khawarij tidak kafir secara umum, ya. Secara umum yang rajih dari pendapat ulama, kelompok Khawarij tidak dikafirkan. Kenapa demikian? Karena Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib
yang langsung berhadapan dengan mereka, tahu betul kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Bahkan sampai beliau pun terbunuh di tangan mereka. Beliau tidak mengkafirkan kelompok Al-Khawarij. Beliau mengatakan minal kufri faru. Mereka lari dari kekafiran. Ada sebagian ulama memang yang mengatakan kelompok Khawarij kafir berdasarkan sabda Rasul, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Sebagian mereka mengatakan berarti telah keluar dari agama. Cuma sebagian ulama mengatakan maknanya bukan itu. Mereka ini sudah masuk Islam namun apa ekstrim. Ya seperti apa? Anak panah itu masuk ke marma, ya. Ar-ramiyah itu artinya al-marma, sasaran apa? Panah itu. Mereka masuk namun apa? Ya, keluar dari situ dalam artian keekstriman mereka dari apa? Ajaran al-Islam. Wallahu alam, yang rajih kelompok Khawarij secara asal mereka bukan orang kafir, mereka ahli bidah. Cuma mungkin ada di antara oknum-oknum mereka yang sampai kepada akidah mengkafirkan atau menfasidkan Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka oknum-oknum itulah yang dikatakan apa? Kuffarun. Adapun Khawarij secara umum tidak. Wallahu ta'ala. Wa qala Nabi SAW fihim, bahkan Nabi SAW berkata tentang kelompok Al-Khawarij, Al-Khawarij kilabu ahlin nar. Kelompok Khawarij anjing-anjing ahli neraka. Ini ucapan yang lembut atau keras? Nah, sudah kita sampaikan, keras lembut ini tidak dikatakan salah secara mutlak. Ya, sekali lagi, keras dan lemah lembut ini adalah yang pernah Rasul praktekkan sendiri. Terkadang beliau lembut, terkadang beliau apa? Keras. Yang salah menempatkannya. Ya, itu yang salah. Adapun yang keras pada tempatnya, maka itu adalah hakun yajib qabuluhu. Rasul mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Kelompok Khawarij anjing-anjing ahli neraka. Jangan sampai antum mau lemah lembut terjemahnya dilembutkan. Ya, anjing ditafsirkan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena dulu pernah kita ngedit ya terjemahan sebagian orang ya, penerjemah itu. Kalau tidak salah ingat sudah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, kita ngedit apa namanya, kucing diterjemahkan singa. Ketika tanya, loh ini kan ya salah besar ini, antum masa nggak tahu bedanya al-asad dengan al-qid? Biar keren Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ada, makanya hati-hati kadang penerjemah itu ngawur-ngawur kadang. Na'udzubillah min dzalik, maka harus selektif juga. Ya, pernah kita juga ngoreksi terjemahannya luar biasa ya jeleknya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa qala Nabi sallallahu fihim al-khawarij kilabu ahli nar. Taib, sebutkan 3 kesesatan kelompok Khawarij. 3 saja, padahal banyak. Yukafiruna ya sahibal kabirah. Taib, yang kedua? Ya jawazu al-khuruj ala hakim al-muslim. Yang ketiga? Al-hulu fil jihad. Jihad yang tidak asyar'i. Taib, ahsantum barakallahu fikum. Demikian pula dalam masalah al-iman. Siapa yang tahu? Apa kesesatan kelompok Al-Khawarij? Nah, kan, cool. Nah, masa nggak ada yang tahu? Al-iman la yataba'at, kata mereka al-iman tidak bercabang. Iman satu kesatuan. Kalau hilang ya sudah, ma'asalama.
selama tinggal iman. Kafir, murtad itu bahasanya kelompok Al-Khawarij. Sedangkan Rasul jelas-jelas mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Satu hilang nggak mesti keluar dari Islam. Kecuali yang hilang adalah syahadatu alla ilaha illallah. Atau yang berkaitan dengan usulu al-iman. Atau di antara kesesatan kelompok Khawarij juga dalam masalah babul iman, mereka mengatakan al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Paham dong? Meskipun definisinya sama dengan ahli sunnah, iman i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Cuma dalam bab ziyadah wa nuqsan mereka tidak meyakininya. Nah, warawafid misluhum lima qaluhu wa taqadu. Kelompok ar-rawafid syiar rafidah yang alhamdulillah sudah kita sampaikan juga pada kajian kemarin ya, bahwasanya kelompok syiar rafidah mereka kadzabun dajjalun. Jangan pernah percaya kalau mereka membantu kaum muslimin di Palestina untuk menghadapi orang-orang al-Yahud. Ya, kita sampaikan mereka satu keluarga, satu kesatuan. Ini seperti kelompok Khawarij tadi. Ya, mereka apa? Layataba'at, satu kesatuan mereka. Sebagaimana kata Syekh Masyhur Hasan Salman, Amerika, Yahudi, dan Syiar Rafidah wahid lasnain. Ya, satu tubuh, tidak apa? Dua, tidak pula tiga. Kalaupun mereka itu ya punya dua kepala istilahnya atau dua tubuh, itu hanyalah ya tamtsil sandiwara mereka. Ya, mereka satu kesatuan Yahud dan Syiah Rafidah qatalahumullah. Ya, jangan percaya dengan apa? Sandiwara mereka dan jangan mau kena prank mereka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ar-rawafid misluhum, dan kaidahnya yang kita sampaikan kemarin apa? Ada yang ingat enggak ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hal ini? Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sekali lagi kaidah ya, agar kita tidak terombang-ambingkan oleh al-fitan syubhat. Oh, ini lagi apa? Ya, kalau bahasa orang sekarang ini, bahasa anak sekarang, mereka ini Iran, Hizbus Syaitan di Lebanon, ini lagi pansos mereka. Ya, seolah-olah pahlawan Islam membela kadzabun dajjalun. Ya, mereka sekali lagi kata Syekhul Islam Taimiyah dan ini sekali lagi adalah apa? Ya, sejarah yang menyaksikan bahwasanya mereka daiman ma'a kulli aduwwin lil muslimi. Syiar Rafidah itu senantiasa bersama musuh-musuh kaum muslimin. Ya, maka jangan percaya dengan apa propaganda mereka di ya, media dan seterusnya. Mereka kadzabun, dajjalun, mereka aduul Islam wal muslimin qatalahumullah. Kemudian kata Asy-Syaikh, ya, ini kita baca footnote ya. Lakin yu'lam anna hunaka farqan inda ahli sunnah baina ta'yin wal itlaq fit takfir wa tabdi' wa tafsik. Akan tapi perlu diketahui di sana ada perbedaan menurut ahli sunnah antara mengkafirkan, membid'ahkan, menfasikkan secara mutlak dan secara individu. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, sudah masyhur di antara kalangan ulama kata-kata tadi, man qala al-Qur'an makhluk faqad kafara. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia kafir. Namun contohnya tadi Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan siapa? 3 khulafa, Al-Ma'mum, Mu'tasim dan Wathiq. Kenapa? Karena menurut beliau belum tegak hujah, mereka masih terkena syubhat. Ya, para dai-dai penyesat umat, di antaranya Ahmad bin Abi Duat. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang sudah kita sampaikan, pernah mengkafirkan siapa? Hafiz al-Fard yang mengatakan Al-Qur'an
makhluk. Dan memang beliau berhak untuk menvonisnya demikian. Karena beliau berpendapat telah tegak hujjah atasnya. Paham ya? Jadi sekali lagi, mengkafirkan secara individu, ini tugas para al-ulama. Adapun secara umum boleh kita mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Makanya ahli bidah atau orang-orang ya, yang menuduh kita suka mengkafirkan, mereka tidak paham kaidah Ahlussunnah. Bedanya antara mengkafirkan secara individu dengan secara mutlak. Ketika kita mengatakan barang siapa yang istighasa kepada yang telah mati, baik nabi atau wali, dia musyrik. Seolah-olah kita ya, menuduh fulan, alan dan si B, si C-nya kafir keluar dari Islam. Tidak. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika debat dengan kelompok Jahmiyah, beliau mengatakan, qaulukum kufrun walakinnakum indila takfurun. Namun kalian tidak kafir menurutku li'annakum juhal. Padahal itu tokoh-tokohnya kelompok Al-Jahmiyah. Karena beliau merasa belum tegak hujjah atas mereka. Intinya sekali lagi, ulama salaf Ahlussunnah tidak gegabah dalam mengkafirkan person individu. Adapun secara umum ini sudah biasa di kalangan para ulama salah dalam masalah prinsip-prinsip keimanan seperti ini bisa mengeluarkan dari al-Islam. Nah, insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit footnote-nya. Kata Syekh Abdul Razzaq hafidhallahu ta'ala, fala yalzam min wuqu'il kufri minal ain itlaqul kufri alaih illa bidawabit wa usul mutaqarrira inda ahlil ilmi. Tidak melazimkan orang yang jatuh ke dalam kekafiran, orangnya langsung dikatakan kafir. Kecuali kalau sesuai dengan dawabit, ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip atau syarat-syarat pengkafiran yang telah ditetapkan oleh ahlu al-ilmi, para al-ulama. Ya, narasa insyaallah antum sudah paham masalah dawabitu at-takfir. Ya, yang pertama dilihat apanya dulu. Qaul atau i'tiqad atau al-fi'lu. Kalau sudah jelas ucapannya kufur atau perbuatan atau i'tiqadnya kufur, apakah langsung bisa dikafirkan orangnya? Tidak, ya. Kalau perbuatan hanya maksiat tidak sampai kufur akbar, selesai masalah. Adapun kalau diketahui ucapan atau perbuatan keyakinannya kufur akbar, lanjut kaidah yang kedua, yaitu apakah terpenuhi syarat-syarat takfir al-muayyan. Apa syarat-syarat takfir muayyan? Yang pertama, kalau mau ditambah yang dua secara umum, al-bulu wal akal. Kemudian al-ilmu. Yang keempat, al-qasdu, sengaja berbuat. Ya, yang pertama baligh, berakal, berilmu, dia sengaja berbuat, dan yang kelima atas pilihannya sendiri. Itu namanya syurutu at-takfir muayyan. Ini kalau diperinci bisa sampai subuh ya. Yang ini sudah kita pernah sampaikan dahulu. Lawannya dinamakan mawani'ut takfir. Lawan dari 5 itu namanya pencegah pengkafiran. Al-buluh lawannya adamul buluh. Al-akal, al-junun. Yang al-ilmu, al-jahal. Yang keempat, al-qasdu, al-khata. Yang kelima, al-ikrah. Nah, intinya tidak sembarangan mengkafirkan individu. Ya, sekali lagi. Dan kalaupun antum sudah hafal 5 ini, jangan gegabah mempraktekkan. Man anta. Ya, kalau bahasa kita ngoco. Paham tuh? Bercermin. Ini tugasnya para al-ulama. Paham? Ya, sama dengan juga masalah menentukan jihad. Ya, ini tugas wewenang para al-ulama, bukan orang-orang yang jahil namun ngelama. Na'udzubillahi min dzalik. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,
fa inna nususal wa'id allati fil kitab was sunnah wa nususal a'imma bit takfir wa tafsik wa nahwi dzalik la yastalzim subuta mujibiha fi haqqin muayyan illa idza wujidatis syurutu wa antafatil mawani'. Sesungguhnya nas-nas tentang ancaman yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, nas-nas, ucapan-ucapan para imam-imam tentang pengkafiran, pentafsikan dan semisal dengannya tidak melazimkan diterapkan kepada individu tertentu kecuali kalau telah terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Contoh masalah, ini ada 2 poin, masalah nususul wa'id, ayat-ayat ancaman misalnya. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahannam. Apakah kalau antum melihat ada orang membunuh orang mukmin katakan anta fi jahannam khalidan fiha, karena ayatnya jelas. Apakah seperti itu? Lah, ini nas-nas ancaman ini berlaku secara umum, tidak untuk apa? Individu kecuali tadi. Dan ini sekali lagi hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang misalnya jatuh ke dalam kebid'ahan, Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan di neraka. Ini ahli bid'ah pasti neraka, fulan pasti neraka. Apa begitu? Tidak. Ini nususul wa'id. Sama dengan at-takfir al-mutlaq. Antum silakan mengatakan bid'ah itu tempatnya di neraka. Ahli bid'ah tempatnya neraka. Bahaya bid'ah di antaranya pelakunya di neraka. Tidak ada masalah secara apa? Umum. Rasul yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ahli maksiat demikian. Ancamannya neraka. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah dan Rasul, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Apakah kalau antum melihat teman antum berbuat maksiat, anta sahibun nar? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi nas-nas masalah ancaman sama dengan takfir secara mutlak, tidak bisa dipraktekkan langsung kepada individu tertentu. Nah, wala farqa fi dzalik bainal usul wal furu'. Tidak ada bedanya masalah usul dan al furu'. Hada fi adzabil akhirah. Ini dalam urusan azab siksa di akhirat. Fa innal mustahiqqa lil wa'id min adzabillah wa la'nati wa ghadabi fi daril akhirah khalidan finnar aw ghair khalid. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, orang itu masuk neraka kekal atau tidak kekal, sekali lagi ini berlaku secara mutlak, tidak berlaku secara individu kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Ini berkaitan dengan masalah apa? Ucapan para ulama, masalah apa? Wala nunazzilu ahadan jannatan wala naron. Kata Imam At-Tahawi, kita tidak bisa menvonis seorang pun masuk surga, masuk neraka kecuali kalau ada nas khusus tentangnya. Yadkhul fi hadhil qaidah sawa'an kana bisababi bid'atin i'tiqadiyah au ibadiyah. Entah itu berkaitan dengan bid'ah masalah akidah atau masalah ibadah, tidak boleh menvonis orang itu kafir di dalam statusnya di dunia ataupun mendapatkan azab di akhirat. Au bisababi fujurin fi dunya, atau karena masalah kefajirannya di dunia. Contoh, dahulu ada salah satu dari kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW yang dicambuk gara-gara minum apa? Al-khamr. Sebagian orang mencelanya habis-habisan. Kata Rasulullah apa? Inna yuhibbullah wa rasulah. Barangkali itu adalah ketergelincirannya. Sama dengan tadi Imam Abu Hanifah rahimahullah. Secara umum, itu ucapan sesat mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Apakah bisa dikatakan beliau mubtadi'? Tidak bisa. Paham? Nah. Fa'amah kamu dunya fakadzalika aidan fa inna jihadal kufar yajib an yakuna masbuqan bidakwatihim. Adapun hukum-hukum di dunia maka demikian, tidak boleh silanya tergesa-gesa
Wajib betul-betul membedakan secara umum dan secara individu. Di antaranya berkaitan dengan masalah jihad menghadapi orang-orang kafir, wajib dijauhi dengan dakwatihim. Ini tentunya jihad apa? At-tolab. Ini kalau mau dibahas bisa sampai subuh juga, ya. Apalagi masih anget-angetnya ini. Cuma yang kita mau sampaikan di sini, jihad tolab, jihadud dafa tetap harus dengan apa? Persiapan kekuatan. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayati as-sabr. Orang-orang muslim apabila di suatu negeri kondisi mereka lemah, maka wajib mengamalkan ayat-ayat tentang apa? Kesabaran. Ini baik jihadut tolab ataupun jihadu apa? Ada namanya jihadud dafa, membela diri. Kalau antum membela diri malah yang lain habis, apalah artinya? Kalau nggak punya apa? Kemampuan. Dan dalil tentang jihadud dafa, ya Rasul SAW ketika di kota Mekah, beliau tinggal di negeri apa? Mekah itu penduduk asli mereka. Namun mereka dijajah oleh siapa? Kaum musyrikin. Apakah Rasul melawan dengan senjata, dengan pedang? Tidak. Ini sudah apa? Sebetulnya maklum bahwasanya Rasul SAW tidak mau menghadapi orang musyrikin dengan senjata ketika di kota Mekah karena tidak apa? Ada kemampuan melawan mereka. Maka bersabar, tidak teriak-teriak apa? Jihad perang dengan senjata karena maudaratnya lebih apa? Lebih banyak. Makanya Masyaikh mengatakan sekarang terjadi adalah fitan, bukan jihad yang syar'i. Kalaupun ada yang mengatakan jihad yang syar'i ini sekali lagi tidak sesuai dengan apa? Kejadian yang terjadi di zaman Rasul SAW, apalagi ulama-ulama kibar misal Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dari dulu tidak pernah membolehkan jihad ketika kaum muslimin terutama di zaman ini dalam keadaan apa? Lemah. Tetap harus punya apa? Kekuatan karena pertimbangan manfaat dan madaratnya. Dan terbukti berapa hari sudah lebih dari 6.000 kaum muslimin dibantai oleh orang-orang al-Yahud qatalahumullah. Semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina dan menghancurkan orang-orang Yahudi. Ini sekali lagi menunjukkan jihad yang tidak asyar'i. Nah, sekali lagi kita Ahlussunnah naduru ma'sunnah haitsu darat, kita berputar bersama sunnah kemana sunnah berputar, dan sunnah Rasul mengajarkan kita jihadud dafa itu butuh apa? Kemampuan pertimbangan masalah dengan mafsadah. Kalau kerusakan lebih besar tidak boleh untuk apa? Melawan dengan senjata. Kalau tidak punya kekuatan tidak boleh melawan dengan senjata. Ini sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.